yang memungkinkan bumi ini suhunya bisa ditinggali. Itu kalau geser aja sedikit, itu udah bumi ini nggak bisa ditinggali. Jadi udah betul-betul sempurna tuh Allah Subhanahu Wa Taala membuat bumi ini untuk kita. Lalu wa anzala minas sama'i ma. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala kayak ngerinci gitu, merinci nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Nikmat-nikmat utama gitu bisa disebutkan. Kalau disebutkan semua ya nggak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, tidak akan pernah bisa menghitungnya. Wa anzala minas sama'i ma'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit itu ma'an. Air, hujan. Fa akhraja bihi min anwa'is samarati rizqan lakum. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari bumi itu disebabkan turunnya hujan as-samarat, buah-buahan, rizqan sebagai rezeki lakum bagi kalian. Gitu. Luar biasa. Dan kalau kita renungi gitu, tidak ada yang apa ya? Air itu kan hal yang sangat utama bagi kehidupan gitu. Kalau nggak ada air udah semua kehidupan akan musnah. Semuanya berasal dari air. Kita makan misalnya roti gitu. Roti itu dibikin dari apa? Dari gandum lah misalnya. Gandum dari mana? Ya, dari pohon. Pohonnya dari mana? Ya, tumbuh dari tanah. Tanah bisa menumbuhkan pohon itu karena ada air. Kalau air tidak ada, wah, bencana. Makanya ada sholat istisqa. Ya. Karena kalau tidak ada air itu udah kehidupan bisa musnah. Gitu. Hewan-hewan mati, ternak-ternak mati. Kita nggak bisa itu hidup. Nah itu nikmat segitu banyaknya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Nah kayak di sini juga disebutkan ya. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan minas sama'i dari langit ma'an, air hujan dalam hal ini. Wa akhraja kemudian menurunkan bihi wa akhraja kemudian mengeluarkan bihi dengan air hujan itu min anwa'is samarati, dari macam-macam buah-buahan, rizqan sebagai rizki lakum bagi kalian, tak kuluna yang memakan kalian gitu. Hu itu rezeki, wa ta'lifuna bi dawabakum, dan kalian dengan rezeki itu gitu, atau dengan samarat itu juga memberikan makanan pada hewan-hewan yang kalian pelihara. Gitu. Nah, karena semua itu gitu, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu gitu ya, menciptakan kalian gitu, atau menciptakan manusia gitu. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuat tempat tinggal ini begini nyaman gitu. Lalu bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki berupa makanan gitu. Berupa buah-buahan dan lain sebagainya. Maka fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu andada. Andad itu syuraka. Andad itu jamak dari kata niddun yang artinya sekutu. Jangan menyembah Allah lalu menyembah juga yang lain. Itu maksudnya. Kenapa? Karena hanya Allah yang memberikan rezeki, yang lain mah tidak. Fala taj'alu lillahi andada asyuraka fil ibadati, di dalam beribadah. Wa antum ta'lamun.
Dan engkau ta'lamuna mengetahui bahwa Allah lah yang menciptakan dan Allah lah yang memberikan rezeki. Gitu. Sedangkan ilah-ilah yang lain atau Tuhan-Tuhan yang lain atau yang dipertuhankan selain daripada Allah itu semuanya adalah makhluk gitu, yang tidak bisa apa-apa. Sama dengan kita. Orang menyembah matahari, matahari makhluk Allah juga. Ada orang menyembah bintang-bintang, bintang-bintang makhluk gitu. Ada orang menyembah apa namanya? Asnam gitu. Asnam itu berhala gitu. Itu juga makhluk Allah sama. Dan tidak mampu menciptakan, tidak bisa mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadaratan. Nggak bisa. Karena itu, la taj'alu lillahi andadan. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu andad, sekutu. Demikian juga manusia yang lain. Janganlah menjadi hamba bagi manusia yang lain. Secara tidak disadari mungkin hal ini bisa terjadi. Misalnya gitu, ada seseorang bekerja di sebuah perusahaan gitu. Lalu disuruh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum gitu. Hukum agama maupun hukum negara gitu. Itu kan kalau dia melakukannya gitu. Itu artinya dia menjadikan atasannya atau bosnya itu sebagai syuroka atau andad gitu, sebagai sekutu di dalam ibadah. Kalau ketundukan itu kan hanya kepada Allah. Ketundukan dan kepatuhan itu hanya kepada Allah. Ketika kita tunduk dan patuh kepada selain Allah, atau kita tunduk dan patuh dalam sesuatu yang melanggar perintah Allah, maka artinya kita sudah menjadikan bagi Allah itu syuraka. Seperti itu. Atau tunduk dan patuh kepada kepentingan-kepentingan lain gitu, yang bertentangan dengan perintah Allah. Nah, itu semuanya bentuk-bentuk menjadikan bagi Allah itu syuraka atau andad. Jadi jangan dibayangin bahwa yang disebut membuat syuraka atau sesembahan lain selain Allah itu hanya orang yang menyembah patung, gitu. Menyembah matahari, bulan, bintang, atau api, dan sebagainya gitu. Tetapi yang seperti tadi pun, contoh-contoh tadi pun, ya, termasuk di dalamnya. Termasuk di dalamnya. Makanya harus tobat gitu. Tobat. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Lalu mengapa kita menyembah kepada selain daripada Allah? Kita tunduk dan patuh kepada selain Allah di dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi memurnikan penghambaan kepada Allah itu harus dilakukan oleh semua yang berislam gitu. Ketika kita membaca 2 kalimat syahadat kan itu di lisan. Pembuktiannya adalah dalam perbuatan kita. Baik, ibu-ibu, kurang lebih itu pembahasan terkait ayat 22 ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas